Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan coba diskusi tentang laporan keuangan perusahaan yang sebelumnya sudah teman-teman cari laporannya kemarin ya, contoh laporannya. Unsur utama dari laporan keuangan itu adalah yang pertama, laporan laba rugi komprehensif atau disebut dengan income statement. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau capital statement. Untuk laporan perusahaan pribadi, CV dan firma, dan laporan saldo laba, retained earning statement untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau balance sheet. Yang keempat, laporan arus kas atau cash flow statement. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan atau notes of financial statement. Nah, laporan inilah yang wajib dibuat oleh perusahaan untuk memperlihatkan bagaimana kondisi perusahaan yang sebenarnya. Mari kita coba kupas satu persatu. Yang pertama adalah laporan laba rugi komprehensif atau income statement. Income statement ini menyajikan ikhtisar pendapatan dan beban suatu entitas selama periode tertentu. Sehingga teman-teman nanti bisa lihat ya, biasanya di bawah tulisan laporan laba rugi komprehensif itu ada untuk periode yang berakhir. Karena pendapatan dan beban ini merupakan sebuah akun nominal atau akun sementara. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di bab-bab berikutnya. Yang kedua disebut juga statement of earning atau statement of operations. Nah, ini karena memang memperlihatkan bagaimana aktivitas operasi perusahaan, bagaimana pendapatan atau laba dari perusahaan yang nantinya akan menambah modal perusahaan. Kemudian memuat salah satu informasi penting mengenai perusahaan. Nah, inilah. Jadi laporan laba rugi komprehensif ini menunjukkan berapa laba atau rugi yang dimiliki oleh perusahaan, yang nantinya informasi ini dipakai oleh para stakeholders untuk mengambil keputusan apakah mau melanjutkan investasi di dalamnya atau tidak, atau mau memulai investasi atau tidak dan sebagainya, karena melihat bagaimana perusahaan itu mendapatkan laba atau rugi. Nah, ini ya laba atau rugi bersih. Nah, struktur laporan laba rugi komprehensif itu yang pertama pasti adalah adanya income atau pendapatan. Kalau pendapatan perusahaan jasa ya berarti pendapatan jasa. Kalau perusahaan dagang dan manufaktur yang berarti penjualan bersih. Karena kalau jasa itu dia menjual jasanya, kalau dagang dan manufaktur itu dia menjual barang dagangannya. Kemudian ada biaya operasional. Biaya operasional itu kalau jasa ya berarti biaya operasionalnya, biaya gajinya, kemudian biaya perlengkapannya dan sebagainya. Kalau di perusahaan dagang itu berarti harga pokok penjualan, dia belinya berapa, kemudian ongkos angkutnya berapa, returnya berapa, potongan pembeliannya berapa. Nah, itu akan jadi harga pokok penjualan. Nah, penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan ini kita namakan dengan laba kotor atau laba yang didapatkan langsung dari selisih penjualan dengan harga pokok penjualan. Begitupun kalau manufaktur kita punya harga pokok penjualan juga, namun sebelum masuk di harga pokok penjualan kita punya harga pokok produksi. Harga pokok produksi yang merupakan harga pokok dari barang yang diproduksi oleh perusahaan itu dari mulai bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian yang ketiga ada beban usaha, ada beban gaji, ada beban listrik, ada beban lain-lain, pokoknya beban yang terkait langsung dengan usaha perusahaan. Nah, laba kotor dikurangi beban usaha ini kita namakan dengan laba bersih. Belum sampai situ, belum selesai, kita juga punya yang namanya pendapatan dan beban di luar usaha. Contohnya apa? Contohnya adalah pendapatan bunga dan beban bunga. Kenapa masuk di luar usaha? Karena ini bukan merupakan
kegiatan operasional perusahaan, tapi ini hanya kegiatan sampingan. Kenapa kita sebut sampingan? Karena kalau tanpa pendapatan bunga dan beban bunga, perusahaan itu akan tetap berjalan, kecuali perusahaan itu adalah perbankan. Maka ini menjadi usaha utama perusahaan. Nah, nanti dari laba bersih itu kita tambahkan pendapatan dan dikurangi pendapatan di luar usaha, nantinya akan muncul laba bersih sebelum pajak. Kemudian kita hitung pajaknya, ada beban pajak, kemudian nanti akan muncul laba bersih setelah pajak. Nah, ini adalah contoh laporan laba rugi komprehensif. Mungkin teman-teman nggak begitu kelihatan ya, nanti saya berikan slide-nya. Intinya adalah sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yang perusahaan jasa ada di pojok kanan ya, ada di pojok kanan, itu berarti dia adanya pendapatan sama beban-beban aja. Sementara untuk perusahaan dagang itu yang pojok kiri, dia ada pembelian dan harga pokok penjualan. Sedangkan di tengah itu perusahaan manufaktur, yang berarti selain harga pokok penjualan dia juga punya harga pokok produksi. Tetapi untuk pengantar akuntansi ini kita hanya mendiskusikan tentang perusahaan jasa dan perusahaan dagang saja. Perusahaan manufaktur akan teman-teman kenali besok ketika di akuntansi biaya. Nah, ini contoh laporan laba ruginya. Ini adalah contohnya di perusahaan jasa. Ada pendapatan jasa, pendapatan bunga, kemudian ada beban usaha. Total pendapatan dikurangi total beban usaha, kita jadikan laba bersih usaha. Nah, kalau di perusahaan jasa, karena pendapatannya hanya satu itu, maka pendapatan bunga boleh langsung dimasukkan ke dalam pendapatan, karena kita tidak membagi pendapatan atau beban usaha dan di luar usaha, sehingga boleh langsung dimasukkan. Nah, ini adalah contoh laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Di awal kita punya penjualan, dikurangi retur dan potongan, kemudian menjadi penjualan bersih. Kemudian untuk mencapai HPP kita punya pembelian, dikurangi retur dan potongan, jadi pembelian bersih, ditambah dengan persediaan ditambah beban angkut, kemudian menjadi beban menjadi harga pokok pembelian. Harga pokok pembelian ditambah dengan persediaan, jadi barang tersedia untuk dijual. Kemudian dikurangi persediaan akhir, kemudian jadi harga pokok penjualan. Penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, nanti jadinya adalah laba kotor penjualan. Nah, dari situ kita masih punya yang namanya beban usaha. Beban usahanya itu ada beban pemasaran dan ada beban administrasi umum. Kita jumlahkan semuanya, kemudian jadi laba usaha, laba bersih. Kemudian laba bersih kita tambahkan pendapatan bunga di sini, terus jadinya laba bersih sebelum pajak. Nah, kenapa kita bedakan? Karena di perusahaan dagang itu sangat banyak pendapatan dan sangat banyak bebannya, diklasifikasikannya juga cukup runtut, sehingga pendapatan dan beban di luar usaha juga kita bedakan seperti itu. Kemudian laporan perubahan ekuitas, statement of owners equity, yaitu rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Jadi ini adalah memperlihatkan bagaimana ekuitas kita dari awal sampai akhir periode ini. Kemudian kenaikan ekuitas pemilik berasal dari investasi dan laba bersih. Penurunannya disebabkan penarikan pemilik dan rugi bersih. Nah, ini identifikasinya seperti itu. Laporan perubahan ekuitas itu terdiri dari modal awal ditambah kenaikan. Kenaikan adalah dari tambahan modal pemilik dan laba bersih usaha, dikurangi dengan penurunan, yaitu adanya prive kalau di perusahaan non-PT, dan pembagian saldo laba untuk perusahaan yang bersifat perseroan terbatas, dan juga rugi bersih usaha. Nah, contohnya seperti ini. Yang sebelah kiri itu adalah laporan laba ditahan. Nah, ini laporan saldo laba.
Kalau zaman dulu sebelum diubah namanya laporan laba ditahan. Nah, yang sebelah kanan ini adalah laporan perubahan ekuitas yang perusahaan pribadi. Ada laba bersih dikurangi prive, kemudian jadi penambahan modal, ada investasi tambahan, dan akhirnya seperti ini. Nah, ini contohnya perusahaan pribadi itu seperti ini. Modal awal ditambah laba bersih dikurangi prive, ada kenaikan modal. Di sini contohnya laba bersihnya 196.900, privenya 5 juta, sehingga kenaikan modalnya 191.900. Ditambah modal awalnya 221.950, sehingga modal akhirnya 413.850. Nah, ini yang PT. Ini ya, ya mohon maaf, ini masih perusahaan yang ini ya, perusahaan pribadi ya, belum yang PT. Jadi ada modal awal ditambah laba bersih dikurangi prive, jadinya modal akhir. Nah, ini adalah contohnya yang firma. Seperti kita ketahui, kalau firma itu kan yang punya lebih dari satu orang, sehingga perubahan ekuitasnya pun harus terdiri dari masing-masing sekutu. Di sini ada Ali, ada Budi, ada Cecep. Modal awalnya ditulis semua, dijumlahkan, bagian labanya, kemudian ini privenya, kemudian ini setoran modalnya, sehingga modal akhirnya jumlahnya segini. Sama sih sebenarnya, cuma bedanya kalau di perusahaan pribadi itu cuma satu, kalau di perusahaan firma itu pemiliknya lebih dari satu. Nah, kemudian selanjutnya adalah laporan posisi keuangan atau balance sheet. Adalah daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Nah, ini bedanya. Kalau sebelumnya laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas itu kita pakainya adalah untuk periode yang berakhir. Sementara laporan posisi keuangan ini kita pakainya adalah per, karena memang ini untuk akun real atau akun yang benar-benar ada. Bisa diibaratkan sebagai potret tentang entitas. Jadi kita punya kekayaan apa saja, kekayaannya itu sumbernya dari mana, dari hutangnya berapa, dari modal pemiliknya berapa, itu ada di situ. Nah, ada juga yang nyebut neraca. Kalau kemarin saya tuliskan di kuis ya, apakah yang tidak termasuk, salah satunya adalah neraca, karena neraca itu merupakan sebelum direvisi, walaupun sampai sekarang masih ada yang menyebutnya neraca, cuma secara undang-undang sudah diubah menjadi laporan posisi keuangan. Nah, ini strukturnya. Intinya ada 3 unsur utama. Ada aset, ada liabilitas, dan ada ekuitas. Aset itu terdiri dari aset lancar, yang berarti dia kepemilikannya kurang dari 1 tahun. Contohnya apa, Bu? Contohnya kas, dia kurang dari 1 tahun, bisa langsung diputar. Piutang juga biasanya jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Apalagi, Bu, contohnya perlengkapan. Kalau kita punya kertas, kita punya pulpen, kita punya lem, itu juga masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Kemudian aset tetap itu ada tanah, ada bangunan, ada peralatan yang memang dia umur ekonomisnya, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, sebelum saya lupa, jadi aset ini yang membedakan antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur ada di persediaan. Jadi kalau di perusahaan jasa itu dia nggak punya persediaan karena dia hanya menjual jasanya. Kalau di perusahaan dagang itu dia punya persediaan barang dagangan karena dia tidak merubah bentuk dari barang yang dia beli kemudian dia jual. Beli gula dijual gula, beli kain dijual kain, beli pulsa dijual pulsa. Nah, kalau di perusahaan manufaktur kita punya macam-macam persediaan. Kalau barang itu masih bahan baku, kita namakan persediaan bahan baku. Kalau masih diproses tapi belum jadi, kita namakan barang dalam proses.
Kalau persediaan itu sudah jadi, sudah siap untuk dijual, kita namakan dengan persediaan barang jadi. Yang insya Allah yang lainnya sama. Cuma yang sangat membedakan adalah ada di persediaan. Kemudian unsur yang kedua yaitu liabilitas atau biasa juga disebut dengan kewajiban atau utang. Nah, ini kita bedakan juga melalui ininya ya, jangka waktunya. Kalau kurang dari 1 tahun kita namakan dengan liabilitas jangka pendek. Contohnya utang dagang, utang wesel, utang gaji, utang pajak, itu kan dia kurang dari 1 tahun. Nah, yang lebih dari 1 tahun kita namakan dengan liabilitas jangka panjang. Ada utang bank, ada utang obligasi. Pokoknya yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Kemudian ada unsur yang ketiga yaitu ekuitas atau modal. Yaitu ada modal pemilik dan ada saldo laba untuk perusahaan perseroan terbatas. Ini contoh laporan posisi keuangan atau di sini masih disebutkan neraca ya. Intinya kalau kita bentuknya neraca itu ada 2 bentuk. Bentuk sekontro atau 2 sisi kanan kiri atau bentuknya yang langsung ke bawah. Boleh semuanya. Intinya kita akan melihat bagaimana kekayaan kita atau aset kita itu ada di sisi kiri, di sisi asetnya, dan bagaimana sumber dari kekayaan kita yang berarti dari kewajiban dan ekuitas itu di sisi kanan, dan keduanya harus balance. Ini contoh laporan posisi keuangannya. Di aktiva ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Di aktiva lancar ada kas, ada piutang, ada asuransi dibayar di muka, ada perlengkapan kantor. Totalnya 134.600. Kemudian di aktiva tetap kita ada peralatan, ada akumulasi penyusutan, ada kendaraan, ada akumulasi penyusutan, ada tanah. Totalnya 314.500, total aktivanya 449.100. Nah, ini di sisi aset kita akan melihat berapa sih kekayaan kita seluruhnya. Nah, kalau mau lihat lagi, kalau sudah tahu, oh aset kita, kekayaan kita ternyata ada 449.100.000. Berasalnya dari mana? Adalah kita lihat di sisi kanannya, yaitu kewajiban dan modalnya. Oh, ada dari utang usaha 30.250.000, ada dari utang gaji 5 juta, jadi total kewajibannya 35.250, dan juga dari modal Tuan Farhad sendiri nilainya 413.850. Sehingga total kewajiban ditambah modal 449.100.000 harus sama dengan yang ada di sisi aset. Kalau sama itu belum tentu benar, tapi kalau nggak sama sudah pasti nggak benar. Itu intinya, itu kuncinya gitu ya. Kemudian artikulasi laporan keuangannya. Jadi di laporan laba rugi nanti hasil akhirnya kita punya yang namanya laba bersih. Di sini contohnya $3.050. Nah, ini nanti masuk ke laporan perubahan ekuitas. Di sini. Nah, laba bersih bulan November itu ya yang 3.050 itu ya. Kemudian di laporan perubahan ekuitas kita ada ini ya, modal akhir 26.050. Ini yang kita masukkan ke dalam akun neraca modal 26.050. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama harus kita buat itu adalah laporan laba rugi komprehensif. Baru kemudian ke laporan perubahan ekuitas, baru kemudian ke laporan posisi keuangan. Kalau dibalik bisa nggak bisa. Kalau dari laporan perubahan ekuitas kita belum, kalau dari laporan posisi keuangan kita belum tahu total modalnya berapa. Kalau dari laporan perubahan ekuitas kita belum tahu laba ruginya berapa. Makanya awalnya harus dari laporan laba rugi komprehensif, lanjut ke laporan perubahan ekuitas, baru ke laporan posisi keuangan. Jadi harus runtut. Nah, ini cash flow-nya. Jadi ada aktivitas operasi, ada investasi, ada pendanaan. Nah, ini strukturnya. Aktivitas operasi itu dari laba rugi, dari aset lancar, dan dari kewajiban jangka pendek. Kemudian investasi itu dari aset tetap dan investasi. Pendanaan itu dari kewajiban jangka panjang dan modal.
Nah, ini contohnya laporan arus kas. Pemasukannya untuk apa, pengeluaran untuk apa, dari operasi, investasi, pendanaan, kenaikan atau penurunan kas. Nah, nanti disandingkan dengan ini ya, kas awalnya. Jadi ini arus kas operasinya segini 2.900, investasinya minus 20.000, pendanaannya 23.000, sehingga arus kas bersihnya 5.900. Nah, harus sama dengan yang di neraca. Kemudian selanjutnya catatan atas laporan keuangan berisi keterangan yang menjelaskan rincian saldo akun atau keterangan lain yang perlu untuk disajikan atau diinfokan kepada stakeholders. Silahkan cek di CALK perusahaan yang sudah dicari kemarin. Biasanya misalnya kalau contohnya paling gampang adalah kas. Kas itu kita simpan di mana? Di bank A, bank B, bank C, jumlahnya berapa? Nah, jumlah yang ada di catatan atas laporan keuangan itu harus sama dengan jumlah yang ada di akun ketika di laporan posisi keuangan. Jadi ini untuk menjelaskan. Nah, ini laporan tahunan yang biasanya teman-teman kalau nanti riset ada laporan keuangan, ada laporan tahunan. Kalau laporan keuangan yang tadi sudah disebutkan, kalau laporan tahunan itu ada profilnya, ada ikhtisar keuangannya, ada operasi, laporan direksi, laporan CSR, laporan SDM, dan lain-lain. Nah, ini persamaan dasar akuntansi kita. Harta sama dengan utang plus modal. Harta itu penggunaan dana, utang plus modal itu sumber dana. Atau bisa juga kita sebutkan seperti ini. Harta sama dengan utang plus modal plus pendapatan kurangi beban kurangi prive. Karena pendapatan itu akan menambah modal, beban mengurangi modal, prive mengurangi modal. Oke, demikian yang bisa disampaikan untuk materi laporan keuangan ini. Silahkan apabila ada masukan, kritik, saran, ataupun ada yang didiskusikan, boleh kita lanjut ke grup yang sudah kita buat sebelumnya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.